Kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 10:01 waktu Indonesia Barat, di mana pada siang hari ini IHSG bergerak di zona hijau. Ada kenaikan 0,45% ke level 8.107,41. Ada beberapa sentimen dari dalam dan luar negeri yang harus diperhatikan dan akan mempengaruhi pergerakan pasar di hari ini. Yang pertama dari dalam negeri, di mana bulan Oktober sering dikenal sebagai bulan bear killer atau pembunuh tren lesu pasar. Dan tahun ini teori itu kembali diuji. Bulan lalu atau bulan September 2025 justru tampil anomali, di mana IHSG mencatatkan kenaikan 2,94% dan ditutup pada level kuat 8.061. Padahal secara historis September sering menjadi bulan merah bagi pasar saham. Penguatan IHSG sepanjang September didorong pemangkasan suku bunga BI menjadi 4,75%, serta gebrakan Menkyu Purbaya Yudhisadewa, mulai dari pemberian likuiditas Bank Himbara hingga keputusan menahan kenaikan tarif cukai tembakau untuk 2026. Selain itu, kucuran stimulus ekonomi dan inspeksi langsung ke bank-bank BUMN juga menjadi penopang. Sejak memasuki awal Oktober, IHSG masih mampu menjaga momentum dengan penguatan tipis 0,12% di level 8.071. Dalam 10 tahun terakhir, hanya 2 kali Oktober ditutup melemah, sehingga reputasi sebagai bulan hijau masih kuat. Namun fundamental Oktober 2025 berjalan di atas badai. Pertama, kebingungan The Fed imbas shutdown pemerintah AS yang menunda rilis data ekonomi. Hal ini membuat keputusan suku bunga berikutnya dilakukan tanpa pegangan data jelas. Kedua, musim rilis laporan keuangan kuartal 3 yang beresiko memberi tekanan tambahan jika hasilnya di bawah ekspektasi. Analis JP Morgan sendiri baru saja menaikkan target IHSG, langkah yang memberi dorongan tambahan untuk menjaga likuiditas dan atensi investor terhadap Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya masih dari domestik, di mana Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN dalam rapat paripurna Kamis 2 Oktober kemarin. Perubahan keempat UU nomor 19 tahun 2003 ini menjadi landasan status baru Kementerian BUMN yang berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. Selain mengubah nomenklatur, revisi juga mencatat 84 pasal yang dirombak, mulai dari penegasan kepemilikan saham seri A 1% oleh negara, penataan komposisi saham pada holding investasi dan operasional, hingga larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri di struktur BUMN. Komposisi Dewan Komisaris pada holding juga diatur hanya boleh diisi oleh profesional. Selain itu, pengawasan keuangan BUMN diperkuat dengan kewenangan penuh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjamin transparansi. Aspek lain yang juga ditekankan antara lain penegasan kesetaraan gender di jajaran direksi dan komisaris, perlakuan perpajakan transaksi holding, serta mekanisme peralihan status kepegawaian dari kementerian ke BPBUMN. Menurut Panja Revisi UU BUMN, seluruh pengaturan ini dipandang penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional. Kita beralih ke mancanegara, khususnya Amerika Serikat, di mana estimasi model GDP Now dari Federal Reserve Bank of Atlanta menunjukkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal 3 2025 diproyeksi sebesar 3,8% pada 1 Oktober. Angka ini sedikit turun dari proyeksi sebelumnya 3,9% pada 26 September. Penurunan proyeksi didorong melemahnya pengeluaran konsumsi pribadi real dari 3,4% menjadi 3,2%, namun terimbangkan oleh kenaikan investasi domestik swasta bruto dari 4,1% menjadi 4,2%, sehingga proyeksi GDP tetap bertahan di level kuat menjelang akhir 2025. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga akan merilis indeks output komposit PMI Global S&P pada Jumat. Indeks diproyeksi turun ke 53,6 dari 54,6 di Agustus. Meskipun melambat selama 2 bulan beruntun, PMI masih menunjukkan ekspansi kuartal 3 terkuat sejak akhir 2024. Output tercatat tumbuh berkelanjutan selama 32 bulan. Di saat bersamaan, jumlah PHK di AS turun menjadi 54.000 pada September, terendah dalam 3 bulan dan susut 25,8% secara tahunan. Namun secara kuartal 3, PHK tetap tertinggi sejak 2020 dengan total 202.000. Sepanjang tahun 2025, perusahaan AS telah mengumumkan hampir 950.000 PHK, menjadi yang tertinggi kelima dalam 36 tahun.
Selanjutnya kita lihat pergerakan IHSG dalam sektoral, di mana sektor finansial ini tertekan 0,75%, namun sektor konsumer primer, non-primer, serta perindustrian justru terapresiasi masing-masing 0,85%, 0,2%, dan 2,4%. Sektor energi terapresiasi 1%, bahan baku juga naik 0,29%, infrastruktur naik 0,72%, dan properti dan real estate juga terapresiasi 0,34%. Kita lihat 3 sektor lainnya, di mana sektor teknologi ini juga ada kenaikan cukup tinggi 1,94%, hampir 2%, namun sektor transportasi dan logistik dan juga kesehatan harus tertekan masing-masing 0,67% dan 1,12%. Selanjutnya kita lihat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana berbanding terbalik dengan IHSG yang bergerak di zona hijau, rupiah harus tertekan 0,19% ke level 16.612 per dolar Amerika Serikat. Kita lihat juga nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lainnya, di mana terhadap dolar Amerika Serikat, terhadap dolar Singapura, dan terhadap euro, rupiah tertekan masing-masing 0,19, 0,16%, dan 0,27%. Namun terhadap yen Jepang, rupiah justru terapresiasi tipis 0,1%.